Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton Fahriza Nora Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia dan nikmat-Nya kepada kita semua. Dan pada subuh yang indah ini Allah baru saja memberikan kita nikmat yang sangat besar berupa taufik dan inayah untuk dapat melaksanakan menikmati salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan nikmat yang seperti ini terus Allah berikan kepada kita hingga akhir hayat kita nanti. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, dalam suasana yang masih suasana hari raya, walaupun sebenarnya hari raya Idul Fitri itu cuma satu hari saja, cuman karena kita ada cuti-cuti bersama, jadi kadang-kadang orang memandang bahwa hari raya itu ya paling kurang 3 hari ya. Padahal Idul Fitri itu cuma satu hari saja. Hari raya yang lama itu hari raya Idul Adha. Itu pun karena ditambah dengan 3 hari tasyrik ya. Sehingga Idul Adha itu 4 hari. Kalau kita lihat di tradisi atau di Arab, itu memang hari raya yang lebih heboh itu memang hari raya Idul Adha. Idul Fitri tidak terlalu heboh ya. Jadi punya idenya Idul Fitri leh semayang kala saja, tidak terlalu ini ya. Artinya Idul Fitri itu masih suasana bahagia tapi sedih-sedih sedikit. Bahagia tapi mentang menjempungan sedih becut, karena baru saja meninggalkan Ramadan. Baru heboh sekali orang di sana itu kalau hari raya Idul Adha, itu baru rame di sana ya. Makanya saya pikir cocok ya, SMS syiar muhibbah subuh. Begitu hari kedua Syawal langsung tancap gas ya, langsung ya biasa aja ya. Jadi kalau ada yang misalnya yang berfikir nyepenya orang raya ya, hanali raya kali baru nyokan li raya, jadi yang pegah orangnya raya itu salah kaprah ya. Karena begitu hari kedua, tanggal kedua atau hari kedua Syawal, bulan Syawal, itu sudah boleh seseorang kalau mau melakukan puasa. Kalau begitu sudah boleh puasa, tandanya tidak lagi hari raya. Haram puasa itu baru boleh hari raya. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, namun demikian dalam suasana yang masih terasa ya Idul Fitri, kita mencoba berbicara tentang tema-tema ringan saja, yang lunak-lunak macam berat-berat daju
Kok terkejut ente. Subuh ini kita sambil beriktikaf, kita akan melihat salah satu tuntunan Islam terhadap kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ya. Salah satu tuntunan Islam bagi kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal beribadah, adalah untuk tidak terburu-buru. Ya. Tidak terburu-buru. Artinya kita dianjurkan dalam melakukan sesuatu itu, lakukanlah dengan tenang, pelan-pelan, penuh pertimbangan, tidak tergesa-gesa. Termasuk dalam hal ibadah. Maka Rasulullah mengatakan, al-anatu minallah, wal ajalatu minasyaitan. Sifat al-anah, apa itu sifat al-anah? Sifat yang penuh kehati-hatian, sifat yang penuh ketenangan, pelan-pelan. Itu minallah. Kalau ada pada seseorang, itu adalah karunia dari Allah, hadiah dari Allah. Wal ajalatu, sebaliknya, sifat terburu-buru atau tergesa-gesa, minasyaitan, datangnya itu dari syaitan. Tanpa terkecuali dalam hal ibadah, termasuk dalam hal ibadah. Dalam hal ibadah pun tidak boleh terburu-buru. Ya. Tidak boleh dalam ibadah terburu-buru. Makanya kita lihat kemarin misalnya saat Ramadan, kalau ada yang jeli ya, melihat bagaimana irama yang dibawa oleh Ramadan. Walaupun kita banyak tidak ikut irama atau gaya Ramadan. Kalau irama atau gaya yang dibawa oleh Ramadan itu adalah dia bertahap. Ramadan 10 pertama itu kan dia main santai. Ramadan itu 10 pertama main santai. 10 kedua sudah mulai serius. Sehingga ada yang bertambah di 10 kedua. Apa yang bertambah di 10 kedua Ramadan? Berdoanya lebih serius. Di witirnya mulai disunatkan, di pertengahan kedua, di witirnya mulai disunatkan baca kunut. Bahkan handari malam pun disunat baca kunut bak witir. Bahkan pertengahan kedua. Bahkan riawai juga ngak riawai juga semangat. Santai le. Le. Begitu masuk pertengahan kedua, baru tambah doa lebih kencang. Di kunut disunat, di witir disunatkan baca kunut. Begitu 10 terakhir, apa yang bertambah di Ramadan? Lebih banyak lagi. Rasulullah mulai tidak tidur malam. Kenapa enggak dari malam pertama Rasulullah tidur malam Ramadan? Pakai mbak ujung gede, mbak 10. Kemudian di 10 terakhir mulai tambahan ibadah Ramadan, sunat i'tikaf. Kenapa enggak i'tikaf dari malam pertama? Itu irama yang dibawa oleh Ramadan. Becut. Begitu selesai Ramadan, powerful. Maka SMS ini ikut irama Ramadan dia. Muna habis Ramadan, hana preh minggu ke. Memang begitu. Kita di mulut mencintai Ramadan, tapi kita enggak ikut gaya Ramadan. Kita enggak ikut irama Ramadan. Justru kita balik. Di 10 pertama penuh mesti. Full semangat sekali orang. Dak masjid dah pegah baru ni aja kopi-kopi gede ben jangan masjid lah telefon. Om karat dah.
ketimbang dia semangat di 10 pertama, 10 kedua, 10 ketiga hilang dia di masjid. Kita kan begitu, di 10 pertama semangat sekali, 10 kedua mulai berguguran, 10 ketiga katinggai jamaah tetap leh puasa aja. Ada jeda leh. Makanya kan yang kita katakan tadi, nyampai dah pegah bak urun semangat-semangatnya, baik ni jak eleh ni duduk ni je kopi-kopi, ni minta kafe-kafe benda. Nanti 10 terakhir ni jak masjid. Ketimbang sebaliknya. Ini pelajaran penting dari Ramadan. Bahkan di bulan yang begitu luar biasa, lipatan pahalanya, kemuliaannya, keagungannya, dia tetap mengajarkan kepada kita ibadah itu bertahap. Jadi tidak bagus. Kadang-kadang kita begitu nada dengar satu nasihat, satu ceramah. Yang jino ju dah gerak ju tengah ju. Sampai 3 minggu kah nali. Pelan-pelan. Makanya ada kisah dulu pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diceritakan oleh salah seorang sahabat. Ini yang nanti akan menjelaskan kenapa dalam hal ibadah pun tidak boleh terburu-buru. Kisah ini dijelaskan oleh seorang sahabat dari Bani Abdul Qais. Bani Abdul Qais ini salah satu kabilah di pelosok Arab. Jadi begitu Rasulullah menjadi pemimpin besar di Madinah dan selesai menaklukkan kota Mekah dari kemusyrikan, maka berbagai macam kabilah dari seluruh penjuru Arab itu datang ke Rasulullah ke Madinah untuk menyatakan keislamannya. Di antara kabilah yang datang itu dari Bani Abdul Qais. Datang utusan dari Bani Abdul Qais, rombongan besar, ramai. Ya. Diceritakan oleh sahabat ini, kami datang ke sana berhari-hari bermalam-malam karena jauh sekali perjalanan, pakai onta. Jadi makan waktu itu bahkan sampai bulanan. Ya. Begitu sampai ke kota Madinah, saat melintasi Masjid Nabawi, ramai rombongan ya, dalam kondisi lelah, berkeringat, baju tidak teratur karena dalam perjalanan panjang. Saat melintasi Masjid Nabawi, tiba-tiba terlihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sana. Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat di masjid. Diceritakan oleh sahabat ini, begitu nampak Rasulullah, maka semua kami, rombongan kami, langsung kocar-kacir langsung turun dengan pakaian safar, berkeringatan, bau, capek, turun dari onta semua tanpa sempat ikat onta, sehingga onta pun sudah berserakan kocar-kacir yang ke sana yang ke sini, untuk cepat-cepat berjumpa Rasulullah, kemudian mengecup tangan Rasulullah. Karena kader Rasulullah, jadi gegro jumandum dari unta, geplung unta geroinan dalam kondisi meruuh baje kuto, gegro gecum jaro Rasulullah. Nah, kata sahabat ini berbeda dengan salah seorang di antara kami. Salah seorang di antara kami yang merupakan pimpinan rombongan. Beliau, kata sahabat ini, begitu melihat kawan-kawannya sudah loncat semua, unta kami cawa ini kata pikai belum kena kakedi, dia dengan penuh ketenangan, dia turun pelan-pelan dari ontanya,
Dia ambil semua onta kawan-kawannya, dia ikat satu persatu. Sayang, bente kanam onta jauh-jauh truk jak kanam onta tu, dia ikat satu persatu. Kemudian setelah dia ikat onta itu satu persatu, dia pergi ganti baju, dia bersih-bersih badan. Dia nak berempat Rasulullah le. Dia ganto baju le, dia pergelih badan ni le, pakai wangi-wangi, kemudian baru pakai baju baru, baru berjumpa Rasulullah, baru kemudian mengecup tangan Rasulullah. Kata sahabat ini, gerak-gerik beliau itu diperhatikan oleh Rasulullah. Kalau oleh Rasulullah, oh nyolain. Begitu pemimpin kami tadi mengecup tangan Rasulullah, bersalaman dengan Rasulullah, Rasulullah mengatakan, inna fika khaslatani yuhibbuhumallah wa rasuluh, al-hilmu wal anatu. Menen truk ba Rasulullah. Yang lain kali pun meruru pun. Gemat bab bahu Rasulullah. Kata Rasulullah, inna fika khaslatan. Pada dirimu ada dua sifat yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Apa dua sifat itu? Al-hilmu wal anatu. Sifat itu yang pertama al-hilmu, perhatian kepada sesama. Ibu kalau unta kata botaho takut susah urang tu ia ikat le, sayang kengon ke. Kemudian wal ana, tenang, teduh, pelan-pelan, tidak buru-buru. Ya rahro le hana mangat merempat Rasulullah mube. Pakai bajai le, pakai minyak wangi le, baru merempat Rasulullah. Ternyata itu adalah sifat yang agung, yang dicintai oleh Allah dan dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sifat itu perlu. Pekun hahu-hahu. Ini kadang-kadang untuk pemuda-pemuda hijrah. Mereka banyak bertanya, kenapa capek istiqamah? Sebenarnya bukan capek istiqamah, cara memulainya salah. Walaupun kita semangat sekali ingin melakukan sesuatu yang positif, karena kita baru dengar, baru dapat informasi, bukan berarti langsung melakukan itu. Tak, tenang le, pelan-pelan. Jangan langsung amalan tinggi itu. Seperti datang beberapa sahabat ke Rasulullah, semangat sekali. Kata yang satu, ya Rasulullah, mulai hari ini, mulai malam ini, saya tidak tidur malam lagi. Saya tidak sentuh istri lagi. Saya mau tahajud tiap malam, full. Ya, mungkin urung-urung kadang semangat dah dengar ceramah sabah tentang qiyamul lail kah nak ihli ke. Oh nyo jadi ihli yo. Qiyamul lail juga sampai mati tu. Seperti sahabat datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya mau qiyamul lail sepanjang malam, setiap malam, tidak mau tidur lagi. Saya tidak akan sentuh istri lagi. Hanam demeng le, nyokon le, nyo harus betul-betul. Datang satu lagi yang lain, wahai Rasulullah, saya mulai hari ini, mulai besok mau puasa tidak buka-buka lagi. Mulai besok saya mau puasa tiap hari. Tidak ada lagi hari tanpa berpuasa. Tapi apa respon Rasulullah? Apakah Rasulullah kemudian, oh ma bereh dan rona, hanam demeng lam lagi orang rona, tak boleh bermandum lagi orang rona. Apakah seperti itu? Tidak. Kena marah sama Rasulullah. Kena dut. Hai Rasulullah. Wa ana Rasulullah, lun Rasulullah. Lung semayang malam, tapi lung syid. Lung Rasulullah. Aku berpuasa, tapi juga ada hari-hari aku berbuka.
Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ini sunnahku. Kalau mau ikut sunnahku, ikutlah. Kalau tidak mau, berarti dia tidak suka dengan sunnahku. Jadi jangan sampai kita pun kadang-kadang lebih soleh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelan-pelan. Temeng-temeng apa namanya keutamaan solat qiyamul lail. Itu jangan langsung budah je poh sa sampai poh 5 nak li. Leh malam itu nah, han betul coba ke? Pelan-pelan, 2 rakaat leh. Nyumban merempak pahala, ban merempak keutamaan qiyamul lail. Coba dulu latih 2 rakaat dulu, tapi istiqamah. 2 rakaat leh. Baik begah-begah tak leh. Prehibut dah budak. Temeng 2 rakaat. Jalan 1 hari, 1 minggu, sebulan. Utamah baca-baca. Dan tak tahu ko. Nyo kaji tamah. Tamah 2 rakaat lagi. Nyo kaji tamah. Ini kadang-kadang baru mulai tahajud, baru 1 minggu kau mulai sang berapa baca. Maka jangan tambah dulu. Demikian juga yang lain-lain. Dalam hal sedekah juga demikian. Bek 3 gai temeng semangat sedekah jok you 1 juta. Alihnya angka 2 ribu. Jangan begitu semangat sekali berpuasa. Nyo lagi ada ke? Lebih ada ke? Ya. Ya. Etna katru no. Ya, jadi seperti itu, ya. Al-anah, sifat tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa dalam hal beribadah. Rasulullah mengatakan, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Cara beramal yang dicintai oleh Allah adalah adwamuha, yang bertahan. Wa in qalla, walaupun sedikit. Walaupun ubud tapi turn. Dia tahajud dah banyak-banyak 2 rakaat, tapi setiap malam ada. Tegalam tubuh kebedah bagah baca sembahyang 2 rakaat. Ada selalu. Ketimbang tahajud ketika pah keadaan. Ya. Titip pah 3 minggu 3 atau sebulan 3.
Sekali tahajud full. Seperti ibadah Ramadan. Ada orang Ramadan full ibadahnya. Begitu selesai Ramadan, maka berkurang ibadahnya. Ini tidak ada arti. Bahkan sekarang di antara sunnah yang sering ditinggalkan adalah sunnah menghidupkan malam Id. Ini banyak sekali orang tidak tahu. Ada salah satu sunnah Rasulullah menghidupkan malam hari raya. Dan itu ada hadisnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i dan Ibnu Majah. Rasulullah mengatakan, "Man qama lailatal aidaini muhtasiban lillah, lam yamut qalbuhu yauma yamutul qulub." Barang siapa yang menghidupkan malam hari raya, nyo le tahu dengan hidup. Fikir le takbir le maghrib ka selesai. Kaji tarik nafas, tarawih nak fikir. Hijrah dah. Padahal malam Idul Fitri itu, malam Idul Adha disuruh hidupkan oleh Rasulullah. Udip. Jadi ibadah yang sudah kita pacu di Ramadan, baik gadah haju. Maka teringat sekali saya dulu, ketika masih kecil-kecil kamu, di Masjid Puntut, Masjid Ubudiyah. Kamu ini zaman dari ubud-ubud di Masjid Ubudiyah Puntut. Dengan Tengku Imam Cik, Tengku Haji Muhtar. Sampai jenis Allah beri yang panjang umur. Saya dulu tidak ngerti, masih kecil-kecil. Jadi di malam raya kasoh masjid. Wah gede dah kala. Biasanya malam tarawih itu ramai sekali. Begitu malam hari raya, soh masjid. Selesai salat Isya, tinggal beberapa orang saja. Termasuk lo yang ubud orang. Kan karena semangat ibadah, tiada ada apa-apa lah macam-macam. Lo Isya duduk kalau we unah na orang. Cuma ada beberapa orang, termasuk saya masih kecil. Oleh Tengku Imam Cik, Tengku Haji Mukhtar, leh ke meratib, ratib rutin draw ke, leh ke sembahyang Isya, leh ba'diyah ratib. Kalau tak boleh ikut, kalau jamaah, hana urun kosong. Yang nadah pada draw urun. Ternyata kemudian gehoy. Hana le menyona 5 ro, per draw 5 ro, gehoy. Gehoy apa? Nyo kiban, tas sembahyang tasbih malam yo. Dalam hati saya, ya pun tasbih malam-malam raya yo. Enggak mengajar kupi-kupi kero malam raya, happy-happy, ya. Diajak salat tasbih. Maka karena saya tidak ngerti, kakak sembahyang tasbih. Dan itu tasbih pertama dalam hidup saya. Masuk mata ubud. Agak trauma macam ada depa, aku pergi trip dah ya. Pada ertuh ke tasbih. Salat tasbih. Berlima atau berempat. Beliau imam. Imam Cik. Baru saya dapat keterangan tentang sunat menghidupkan malam Idul Fitri itu, malam hari raya, baik dengan tasbih, baik dengan ibadah-ibadah yang lain, ketika Truk Kairu baru berempat hadis. Makanya baik fikir gerang ulama-ulama dia macam baik kadang-kadang dia tanya apa kata bubuk yang 4 dalil. Baru merempak duduk. Rasulullah mengatakan, "Man qama lailatal aidaini", barang siapa yang menghidupkan 2 malam hari raya Idul Fitri, Idul Adha, muhtasiban lillah, mengharapkan dengan penuh pengharapan kepada Allah, lam yamut qalbuhu yauma yamutul qulub, tidak akan mati hatinya pada hari di mana banyak hati manusia mati waktu itu. Di mana hari banyak mati hati manusia? Dijelaskan oleh Syekh Sawi dalam kitabnya. Yang pertama, tahayyuruhu 'indan naza'. Banyak hati manusia itu mati ketika sakaratul maut. Yang kedua, banyak hati manusia itu ketika inda su'alil malakain, ketika ditanya oleh malaikat dalam kubur.
Yang ketiga, banyak hati manusia mati itu ketika dihisab di hari akhirat. 3 waktu banyak hati manusia mati. Maka di 3 waktu ini, agar hati kita tidak mati, waktu sakaratul maut, baik talu tengok dengan syaitan, kerana najis temping waktu sakaratul maut. Ketika ditanya oleh malaikat mungkar nakir dalam kubur, bisa kita jawab dengan mudah dan lancar. Ketika dihisab, bisa kita pertanggungjawabkan dengan baik di hari akhirat. Ternyata salah satu ibadah untuk dapat lancar di 3 tempat itu adalah menghidupkan malam hari raya. Berupa ji pudip malam raya kan cuy luar kan pehen kan huru apa kan hau luar kan rupa ji. Maka ketika kemarin itu ada pengumuman misalnya tidak boleh konvoi takbir malam hari raya, ulama biasa mantap. Tanya tanya, pakai ngeim dah ulama, kan koknya ngeim. Tanya mana ilmu? Tanya empat citik malam dah takbir, gok hanya hidung. Yang tengah semangat tu, gok hanya tengah tu. Bukan, ada ilmunya, ada dalilnya, ada sistemnya. Makanya yang kita katakan tadi, dalam beragama ini, dalam bersyariat ini, tenang dulu, pelajari le, jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Ya. Termasuk ini ceramah ini subuh ini, dia baca kesimpulannya juga. Cini perasa bukan pegah benda subuhnya, sangnya sangkannya, baca kesimpulan juga. Ada sangnya pi, baca kesimpulannya juga. Kadang kan. Ada kon pi beda cau tim laju kadangnya. Maka itu disebut dengan sifat al-ana, sifat tenang, penuh pertimbangan. Ya. Dan Rasulullah seperti itu membawa agama ini. Maka sampai ke kita hari ini. Kalau cara Rasulullah membawa agama ini seperti cara kita hari ini, kajamu engkau nali agama. Dengan penuh kehati-hatian, dengan penuh pertimbangan, dengan penuh tidak tergesa-gesa. Ya. Abih usaha Rasulullah, usaha. Maka coba lihat metode dakwah Rasulullah. Apakah dengan satu metode? Tidak. Banyak metode dakwah Rasulullah. Macam metode gue pakai. Metode pertama ketika dakwah dimulai, metode jamaah tabligh. Metode jamaah tabligh. Dari rumah ke rumah. Ya. Tunggu orang, jumpa orang di lorong. Metode jamaah tabligh pakai. Kemudian begitu 3 tahun pertama selesai, fase dakwah sir selesai, baru pakai fase dakwah di mimbar-mimbar. Yang kami tu tanya maulid di kampung. Ajak orang ke Bukit Safa, buat pengumuman semuanya kita ke Bukit Safa, berdiri di atas Bukit Safa. Dia panjang maju. Kemudian semua orang Mekah di bawah Rasulullah menyampaikan tentang Islam. Itu metode berikutnya. Kemudian dalam perjalanan 2 metode ini ternyata sudah waktunya tidak dipakai lagi. Ketika hijrah ke Madinah, pakai metode politik, siasah syariah. Sudah waktunya membangun kekuasaan, hasil lagi maju. Metode politik. Rasulullah jadi presidennya, jadi pemimpin terbesar di Madinah. Begitu Rasulullah menggunakan kekuatan politik, apakah itu juga langsung berjalan dengan lancar mulus? Tidak. Ternyata pada perjalanannya membutuhkan metode perang. Dan itu semua ada fase-fasenya, ada waktu-waktu mainnya. Kan bukan banggalak raya maju kan. Makanya ketika Rasulullah kemudian di Taif, ketika pintu dakwah semua sudah tertutup, Mekah hanya balik li, Taif hai terima, Sahih hanya kejak li, kata tutup mendu, kunci mendu.
baru Rasulullah bermunajat kepada Allah. Ya. Apa munajat Rasulullah kepada Allah? Ya Allah, kabeh cara ya Allah. Baru ke itu kabeh cara. Dia katanya baru sampai cara. Nyampi baru mulai. Ya Allah hati tanya. Bagah tak je cok kesimpulan dia. Dah. Dan setiap perjalanan dakwah Rasul itu ada strategi. Bukan tidak ada strategi. Coba kita lihat misalnya dalam perang Uhud itu. Itu kan ada strategi. Begitu ada sahabat yang tidak ikut dengan strategi yang diatur oleh Rasulullah, apa yang terjadi? Langsung berantakan pasukan. Dan itu terjadi 2 kali dalam peperangan dipimpin oleh Rasulullah. Yang pertama di Uhud. Tidak ikut dengan strategi yang sudah diatur oleh Rasulullah. Yang kedua pada perang Hunain. Pada perang Hunain, karena terlalu merasa remeh, karena sudah punya kekuatan besar, ya, sudah punya kekuatan besar. Hunain itu kan satu-satunya perang pada masa Rasulullah yang kekuatan umat Islam itu lebih besar daripada lawan, yaitu orang Romawi. Sampai Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Idh a'jabatkum kathratukum wa yawma Hunain." Ya. Dan ingatlah pada hari Hunain, pada perang Hunain, ketika kalian merasa hebat, pasukan kalian sudah banyak dari lawan. Tapi apa yang terjadi? Begitu perang dimulai, umat Islam kocar kacir. Bahkan Rasulullah ketika itu terancam didapatkan oleh lawan. Walaupun kemudian cepat keadaan terkendali. Maka dalam Islam ini, ketika kita lemah, kompak. Ketika kita kuat, jangan merasa bangga. Idanya jenuh hana ketika lemah tu justru kita berpecah. Letak pendapat tu. Menyokah hana jalan ka keun tu nyampanina kali ku pegah menung kali ku pegah medi hai dinga keun lam urang lain lam ilung lagi hancin kali ku pegah madum kali pegahnya kali pegah aja hidup. Justru ketika kita lemah kita harus kompak. Kalau tidak kompak ketika lemah, kejadian seperti perang Uhud. Ketika kita sudah kuat, yang dibutuhkan adalah jangan merasa hebat. Kalau merasa hebat, kejadian seperti perang Hunain. Justru talau. Maka lemah pasukan umat Islam atau kuat pasukan umat Islam tidak menjadi persoalan. Yang menjadi persoalan adalah kekompakan dan tetap merasa rendah diri. Makanya dalam Fathu Mekah, ya, dalam Fathu Mekah, ketika Rasulullah masuk kota Mekah itu kan Rasulullah ketika ontanya masuk kota Mekah itu Rasulullah menunduk seperti ini. Padahal ketika Fathu Mekah itu Rasulullah berada di puncak kekuasaan di Arab ketika itu. Begitu Mekah jatuh ke tangan Rasulullah, tidak ada pemimpin terbesar di Arab ketika itu melebihi Rasulullah. Tapi begitu posisi Rasulullah tertinggi, justru beliau menunduk. Geduk atau unta mana? Maka keluar apakah turun ayat Al-Quran, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika." Pujung je wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Barusan dapat kemenangan besar, justru bak ujung perintah Allah wastaghfir, disuruh istighfar. Tak mereka Allah nyo urang ro harus karayakan nyo tengah menang rayakan ju be halam menembeng rayakan nyo je. Tak. Justru ketika barusan dapat kemenangan besar, yang disuruh oleh Allah disuruh istighfar. Maka demikian juga ini untuk jamaah kita SMS misalnya. Sedang membangun, mungkin belum membludak sekali, jaga kekompakan. Mentang-mentang mungkin galau membludak dan kathiro timur tiro barat. Demikian juga yang sering kita ingatkan di Banda Aceh.
Di Banda Aceh juga saya sering mengisi. Di sana ada 2 yang paling besar di hari Minggu, itu subuh Minggu. Jamaah BBC, jamaah Arafah. Itu membludak orang. Dan itu sering kita ingatkan. Karena saya mengikuti dengan jamaah itu dari 2013. 2011 saya ke Banda Aceh, mulai di Banda Aceh. 2013 itu jamaah-jamaah yang ada di Banda Aceh itu salah satunya jamaah Arafah itu nyan manteng urang tingkat melasah, belum masuk ke masjid-masjid. Tingkat melasah. Jamaahnya itu cuma beberapa orang. Ya. Ketika itu saya termasuk penceramah yang rutinlah mengisi. Man dengan semangat muda pun daya mak. Makanya mik asai kakenang mak babah long sering relah mik. Makanya bunuh. Ya. Tapi alhamdulillah hari ini bersama-sama jamaah Arafah itu berhasil, ya, berhasil merangkul kalangan muda, penuh masjid. Ya. Begitu sekarang sudah ramai, sudah asai kenang jadual ceramah, phone long kunci ke urung pimpin jamaahnya le. Nyorong macam-macam yo bangkar ramai jamaah. itu kita ingatkan. Wastaghfirhu, justru ketika sudah besar banyak-banyak istighfar. Ketika masih kecil banyak-banyak minta kepada Allah. Ketika sudah besar istighfar. Dan itu dipakai dalam semua kehidupan kita. Ya, yang sudah dikasih jabatan oleh Allah tinggi-tinggi, banyak-banyak istighfar. Seperti Bapak Kadis syariah Islam, ya. Dulu bersama kita di sini, terkejut lo, so Pak Kadis baru nyo. GWA le Ustaz Misran. Ustaz, nyo lu hanali uluh bunyiron apa? Nyo kamu ngantau. So mengantau lo fikir so. Begitu jumpa kemarin, oh rupanya orang sampun kau jam tip subuh. Masya-Allah. Berkah dah lu semua we. Ada Kadis selalu di masjid. Ada Dandim selalu di masjid. Ada Kapolsek selalu di masjid. Kibanlah nikmat bila Allah. Makanya kadang-kadang kita sering menyampaikan, Jino hanya dapat salah cid dong pemimpin. Yang salah kadang tanya roh dari rakyat kadang. Kadang pemimpin kagak pegal Allah dong. Itanyo yo kadang yang masalah bak rakyat yo. Itu perlu juga kita sampaikan. Baik rakyat pi tentang merasa roh kahayudan. Gop salah mandum, roh paling betul. Lepas hidup bagi kopi tapi nak tahu kerja dan sepudan. Jadi kembali ke pokok pembahasan kita tadi, hendaklah dalam menjalani hidup ini termasuk dalam hal ibadah diperhatikan sifat yang diajar oleh Rasulullah tadi, yang dicintai oleh Allah tadi, al-anah. Dalam beribadah pun harus tenang, santai, berat-berat, yang becut-becut ile, yang ile. Dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan istiqamah. Karena yang paling penting dalam ibadahnya istiqamah. Selamat tidak selamat kita di akhir hayat nanti adalah persoalan istiqamah. Ibadah je leludum, tapi istiqamah hana barang kahau bila Allah. Maka kata para ulama, istiqamah lebih penting daripada karamah. Al-istiqamatu khairun minal karamah. Istiqamah gebila Allah bak siroro hamba yang lemah. Dengan istiqamah itu dia bisa beramal walaupun sedikit-sedikit tapi bertahan sampai akhir hayat. Itu lebih besar nilainya daripada satu karamah gebi bak siroro ulama raya. Tapi ternyata kemudian hilang karamah tersebut karena tidak istiqamah. Seperti terjadi dalam kisah Syekh Basisah. Sampai dalam tafsir Ibnu Katsir kan dia sampai bisa terbang itu. Seorang alim besar diberikan karamah luar biasa, keramat bahasa dia. Tapi akhir hayatnya jatuh dalam na'udzubillah dalam kekufuran. Mending kita saja yang laeh-laeh yo. Tapi gebila Allah tak bedah subuh tapi.
Gebi oleh Allah dah dengar ceramah, walaupun ceramah kadang-kadang pelung ke dia hana tetap apa pembahasan. Tapi istiqamah taduk dah dengar. Ya, tapi idang amal. Dan salah satu cara untuk biar amal ini idang, iaitu dengan solat subuh. Nya subuh kaidang bak tidara urang yang kajitakeun sembahyang kaidang bagian. Tapi menyetubuh golom idang, berarti yang galau idang sembahyang bagian. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mohon maaf kalau ada sudah agak terlalu panjang, padahal tadi 30 menit ya disampaikan oleh Abu Ali. Tapi mudah-mudahan tausiah pada pagi ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.